Cerita Gadis Desa, Part 15. Antonio kini sudah tewas, Rio pun meninggalkan tempat kejadian itu. Halo Tuan, suara tergesa-gesa terdengar di seberang sana. Halo, bagaimana, apakah Rio sudah tewas? Ucap Hendro. Maaf Tuan, Antonio gagal melakukan tugasnya. Sekarang dia sudah tewas di tangan Rio. Jawab salah satu anak buah yang ditugaskan oleh Hendro untuk mengikuti Antonio. Hendro terkejut dan marah lalu melemparkan handphonenya ke dinding. Rio yang saat ini ada di perjalanan menuju alamat rumah Dion dan menelpon Tommy. Tut, halo Kak Rio. Terdengar suara Tommy di seberang. Tommy, lakukan tugasmu sekarang juga. Hancurkan semua klub yang dimiliki Hendro, ucap Rio. Baik Kak, kami akan laksanakan dengan baik. Di sebuah rumah mewah itu suasana semakin panas. Ayah, ada apa? Tanya Dion. Antonio sudah tewas di tangan Rio, jawabnya. Dion terkejut, dia tidak percaya kalau Rio bisa mengalahkan Antonio dengan mudah. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Tanya Markus. Markus hanya diam menatap tajam penuh kekhawatiran. Rio pasti akan menuntut balas karena dia sudah tahu siapa yang ada di belakang percobaan pembunuhan itu. Tuan, sapa Markus. Tuan Hendro tersadar dari lamunannya. Markus, Rio sudah tahu siapa dalang dari pembunuhan ini, katanya. Markus tersenyum. Kalau sudah tahu berarti saya tidak perlu segan-segan menghabisinya Tuan, jawabnya. Dret, handphone Markus berbunyi. Dia mengambilnya lalu terdengar suara penjaga klub milik tuannya tergesa-gesa. Abang Markus, kami diserang oleh segerombolan orang, jelasnya. Terdengar jelas di telinga Markus kalau anak buahnya sedang kesakitan. Sialan, kurang hajar. Siapa yang berani menyinggungku? Jawab Markus. Mereka dari kelompok Cempaka Hitam Bang. Apa? Cempaka Hitam? Markus terkejut. Markus heran kenapa Cempaka Hitam menyerang klub mereka. Benar Bang. Mereka dari kelompok Cempaka Hitam. Ah, suara anak buahnya teriak kesakitan. Rupanya anak buahnya dipukul oleh salah satu anggota Cempaka Hitam lalu mengambil handphonenya. Kalian berani menyinggung orang yang tak pantas kalian singgung, maka kalian malam ini akan hancur. Suara itu sangat familiar di telinga Markus. Markus sadar bahwa yang ada di seberang sana adalah Bagas, orang kepercayaan Tommy, ketua dari kelompok Cempaka Hitam. Tut, panggilan ditutup. Ada apa Markus? Tanya Hendro dan juga Dion. Klub kita diserang oleh kelompok Cempaka Hitam Tuan. Apa? Kenapa mereka menyerang kita? Ujarnya. Ayah, apakah di antara kita ada yang menyinggung mereka? Kata Dion. Suara handphone Markus kembali berbunyi, dan dia segera mengangkatnya. Abang, tolong kami. Kami diserang kelompok Cempaka Hitam. Suara itu tergesa-gesa. Markus hanya diam karena bisnis yang dia jaganya sudah diserang oleh kelompok Cempaka Hitam. Dalam waktu 1 jam semua sudah dihancurkan oleh mereka. Handphone Markus kembali berbunyi. Kali ini adalah penjaga dari King Club. Abang, kami diserang kelompok Cempaka Hitam. Suara itu membuat Markus semakin marah. Baiklah, kalian sudah menghancurkan klub kami, maka kami akan menghancurkan kalian. Markus adalah seorang yang hebat, tak ada rasa takut dengan siapapun. Tuan, 3 klub kita sudah diserang oleh kelompok Cempaka Hitam. Semua sudah hancur, ucapnya. Tuan Hendro yang mendengar berita ini mengamuk. Semua barang yang ada di ruangan itu hancur. Pok. Terdengar suara tepuk tangan dari arah pintu. Lalu pintu terbuka. Ya, Rio sudah masuk ke dalam ruangan Tuan Hendro. Beraninya kamu datang ke sini, teriak Hendro. Bukan mudah untuk masuk ke dalam rumah Hendro, apalagi dengan tujuan yang tidak baik. Di luar rumah Hendro banyak pengawal yang selalu siap berjaga-jaga selama 24 jam. Hahaha, Rio tertawa. Rio sudah menghabisi pengawal mereka yang ada di luar. Kini hanya ada Markus, Hendro, Dion dan juga Rio.
Pengawal, tangkap dia, teriak Hendro. Hendro berteriak ingin menangkap Rio, tetapi tak ada satupun pengawal yang datang. Hahaha, teriaklah sampai tenggorokanmu putus. Pengawalmu tidak akan ada yang datang, ucap Rio. Kau apakan pengawalku, bentak Hendro sambil mengepalkan tangannya. Hahaha, Rio tertawa. Markus bergegas ke hadapan Rio. Akulah lawanmu, ucap Markus. Rio hanya tersenyum pahit melihat Markus. Kalian berani cari masalah denganku, maka kalian harus hancur, jawab Rio. Apa, kamu yang menyuruh kelompok Cempaka Hitam menyerang klub kami? Tanya Dion. Hahaha, Rio tertawa sinis. Markus sudah tidak sabar lagi. Emosinya sudah ada di ubun-ubun, dan dia segera menyerang Rio. Serangannya begitu cepat, hampir tak terlihat, seketika sudah ada di depan mata Rio. Rio menghilangkan kedua tangannya, menahan serangan dari Markus. Rio mundur beberapa langkah. Hermes, hebat juga dia, untung saja aku bisa mengelak, desisnya. Markus tersenyum sinis. Saat ini giliran Rio yang menyerang. Tanpa menunggu lama, Rio menggerahkan kekuatannya, mengeluarkan tenaganya ke arah Markus. Markus dengan tenang menghilangkan tangannya dan dia mundur beberapa langkah. Kuat juga dia. Tangan Markus terasa sakit saat bertembung dengan tinjuan Rio. Markus segera memperbaiki posisinya lalu menyerang balik ke arah Rio. Brak, wajah Markus pucat, badannya terasa dingin. Tiba-tiba ada hantaman kuat di wajahnya membuat Markus tergeletak di tanah. Saat Markus menyerang Rio dengan kecepatan, Rio menjulurkan tangannya ke arah wajah Markus tanpa disadarinya. Markus kesakitan. Dadanya sesak. Ulu hatinya sakit. Dia berusaha keras untuk berdiri namun dia tidak mampu lagi. Rasa dingin itu semakin kuat. Dadanya tak lagi bisa bernafas, mata Markus melotot. Rasa tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi. Dia dikalahkan begitu saja oleh Rio. Dion dan ayahnya melihat kejadian ini gemetar. Rasa takut menghampiri mereka. Rio melangkah ke depan ke arah Dion dengan tertawa sinis. Sialan kamu. Dion menyerang Rio dengan kekuatan penuh, tapi bagi Rio, Dion tidak ada apa-apanya. Bom. Dion tergeletak kesakitan. Arang Dion menahan rasa sakit yang dideritanya. Rio mendekat, ingin memijak kaki Dion. Tiba-tiba Hendro berteriak, hentikan. Rio berhenti, dan tersenyum sinis. Kalian ingin membunuhku, apakah aku harus mengampuni kalian? Hahaha. Tolong ampuni kesalahan Dion, kata Hendro. Brak, lutut Hendro jatuh ke tanah memohon agar anaknya tidak dibunuh. Rio hanya diam, memandang kejadian ini. Hati Rio mulai tersentuh. Aku yang salah karena telah gagal mendidiknya, imbu Hendro. Ayah, kenapa kamu lakukan ini ayah? Jangan berlutut pada pria sialan ini, ucap Dion sambil meneteskan air matanya. Pengorbanan seorang ayah, yang rela berlutut kepada musuhnya agar anaknya tidak dibunuh. Sama halnya dia sudah tidak punya lagi kehormatan. Baiklah, aku akan mengampuninya karenamu. Aku kagum dengan sikapmu sebagai orang tua. Rio membalikkan badannya berniat untuk pergi. Suara tembakan terdengar di belakang Rio. Ayah, teriak Dion histeris, yang melihat ayahnya menembak kepalanya sendiri, sebagai ganti nyawa anaknya. Dion menghampiri ayahnya. Dia menangis histeris. Ayah, maafkan Dion. Semua salah Dion, seharusnya Dion yang mati, ucap Dion. Dion mulai mengepalkan tangannya, berniat untuk membalas kematian ayahnya. Dion langsung menyerang Rio tapi Rio tidak bergeming. Setelah Dion mendekat lalu Rio menjulurkan kakinya ke dada Dion. Brak, Dion langsung tergeletak di tanah menahan rasa sakit. Rio melangkah mendekatinya. Kamu masih beruntung mempunyai seorang ayah seperti dia. Karena ayahmu aku memaafkanmu. Dion terdiam. Rio pun membalikkan badannya meninggalkan Dion. Aku pasti akan membunuhmu nanti, teriak Dion. Rio menoleh. Belajarlah dengan baik.
Jika kamu sudah menjadi orang yang hebat, cari aku untuk membalaskan kematian ayahmu, ucap Rio. Rio melanjutkan langkahnya meninggalkan rumah itu. Dia merasa tersentuh dengan tindakan Hendro, oleh karena itu Rio memaafkan Dion. Orang tua yang luar biasa, batinnya. Jangan lupa, like, share, dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari kami.